Amin. Ya, setiap minggu kita melakukan sidang pemecahan roti dari minggu ke minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Terus kita mengadakan suatu peringatan akan Tuhan, mengingat Tuhan. Semoga ini bukan hanya jadi suatu rutinitas, kebiasaan yang hambar, tetapi membawa kita terus mengingat hasrat hati Tuhan, kedambaan Tuhan, sasaran Tuhan menyelamatkan kita, yaitu apa? Tadi kita doa bacakan 1 Korintus 10, 16, 17. Ada satu frase, kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Ya. Sekalipun banyak adalah satu tubuh. Inilah yang menjadi hasrat hati Tuhan, kesenangan Tuhan, kedambaan Tuhan. Sementara banyak orang Kristen berusaha menyenangkan hati Tuhan dengan berbuat baik, dengan memuji-muji Dia, berusaha melakukan perintah-perintahnya. Tetapi konsepsi tubuh Kristus sebagai sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan tersembunyi. Tidak ada pemikiran ini di dalam kebanyakan orang Kristen. Ya, sementara perpecahan sudah dianggap sebagai sesuatu yang lumrah, ya. Sesuatu yang sudah wajar gitu ya. Padahal perpecahan gereja itu adalah sesuatu yang paling menyakitkan hati Tuhan. Oh Tuhan Yesus, sesuatu yang paling menyakitkan hati Tuhan malah dianggap sebagai sesuatu yang sudah wajar gitu ya, yang sudah umum. Tidak ada lagi perasaan tentang hasrat hati Tuhan mengenai kedambaannya memiliki satu tubuh yang mistikal, kesatuan, keesaan tubuh Kristus. Nah, bagaimana dengan kita? Kita merayakan, mengingat Tuhan dari minggu ke minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, puluhan tahun. Apakah kita semakin menyadari kedambaan Tuhan? Pertama-tama, saudara-saudari, kalau memikirkan keesaan gereja, mungkin itu terlalu besar. Ya, pertama-tama minimal kita menyadari bahwa kita perlu diesakan dengan saudara-saudari. Itu saja dulu. Kita pribadi perlu diesakan dengan saudara-saudari. Itu aja dulu. Ya, kalau misalnya ada 100 saudara-saudari ya, mungkin
kita berpikir terlalu banyak, diesakan dengan 100 saudara-saudari. Ya, kalau memang demikian, oke, nggak apa-apa. Minimal kita punya 2-3 orang aja, yang gimana kita bisa esa dengan mereka dalam hal menikmati Tuhan. Kita ada rekan doa mitra, kita punya sidang-sidang kelompok, kita punya penuntutan bersama. Karena kita akui untuk menjadi esa dengan saudara-saudari yang jumlahnya banyak mungkin tidak sederhana. Kita mulai berlatih memiliki mitra. Dan ya kalau saya latihannya tuh ketika saya melihat ada saudara-saudari yang kurang cocok dengan saya memaksakan diri untuk menghampirinya, bersekutu, ya tanya-tanyalah keluarganya, pekerjaannya. Ya, ketika saya berlatih demikian, muncul ada minat gitu ya di dalam diri saya. Mulai muncul ada minat gitu ya untuk bersekutu dengannya. Ya, setelah selesai bersekutu, doa berdua. Ya. Amin, salaman, puji Tuhan, berpisah. Nah, itu suatu latihan loh saudara-saudari. Setiap hari Minggu kita bertemu dengan saudara-saudari. Coba perhatikan, ada nggak beberapa saudara-saudari yang kita sudah lihat berbulan-bulan bahkan bertahun, tapi jarang kita hampiri, jarang kita sapa, ya hanya lewat-lewat gitu saja. Coba berlatih mulai menghampiri semua saudara-saudari. Apa yang sedang saya bicarakan? Yang sedang saya bicarakan adalah realitas tubuh Kristus yang Anda peringati tiap minggu. Anda setiap minggu makan roti, minum cawan. Apakah Anda dan saya sama saja dengan orang-orang di denominasi yang selalu melakukan perjamuan kudus tetapi tanpa perasaan akan kedambaan Tuhan, memiliki keesaan anggota-anggota tubuh mistikalnya? Jikalau Anda setiap minggu makan roti, minum cawan, tetapi Anda tidak merasakan bahwa sebetulnya masih ada saudara-saudari yang Anda belum bisa bersekutu dengannya, canggung gitu, terus nggak ada minat gitu, lihat saudara tertentu, lihat saudari tertentu tuh rasanya nggak cocok gitu, renggang, asing, ya hanya lewat senyum-senyum, sudah basa-basi, sudah lalu saja begitu. Ya, sekali lagi latihan. Kalau saya berlatih seperti itu, ya sebetulnya males sih. Memang ada perasaan males gitu ya, menghampiri seseorang ketika lagi perjamuan kasih duduk di sampingnya.
Ya khususnya saudara-saudari yang sedang makan sendirian mungkin, atau hanya dengan istrinya, atau hanya dengan suaminya. Hampiri ajak bersekutu itu saat-saat setelah sidang. Kalau ada perjamuan kasih atau ada snack, sebetulnya di situ bagian dari sidang hari Tuhan. Ya, berapa banyak kita berpikir sidang hari Tuhan tuh hanya pas kita memecahkan roti, minum cawan, tetapi begitu bubar, kita merasa itu sudah selesai, bukan lagi sidang hari Tuhan. Yang namanya sidang hari Tuhan kita pikir ya hanya memecahkan roti, minum cawan, dengar berita, berkidung, sudah. Setelah itu ya sudah, kembali bubar gitu ya. Oh tidak, bagi saya itu yang terpenting justru ketika setelah sidang itu, ya perjamuan kasih itu. Kalaupun tidak ada perjamuan kasih, justru setelah sidang itulah kita kesempatan mempraktekkan apa yang baru saja kita lakukan, yaitu apa? Makan roti, minum cawan. Kalau kita benar-benar tepat mengingat Tuhan ketika kita makan roti, minum cawan, pasti hati kita tuh sadar gitu, yang Tuhan dambakan tuh keesaan. Tidak perlu berpikir keesaan tubuh Kristus yang luas. Dengan beberapa saudara-saudari saja dulu kita berlatih, punya persekutuan, punya doa bersama. Ketika perjamuan kasih, makan bersama, mencari sasaran, lihat sekeliling, hampiri, sapa, bersekutu. Itu semua latihan, saudara-saudari. Ya, ketika saya membaca FKKP hari ini, ya itu sudah hal-hal yang sudah sering kita baca ya, saudara-saudari. Tapi saya merenungkan bagaimana kita bisa mempraktekannya ya. Ya kalau ada mungkin saudara-saudari yang berpikir, oh kita satu tubuh harus berbaur antar lokal. Ya bagus itu. Ya ada beberapa saudara-saudari yang gemar perbauran di acara-acara sidang-sidang perbauran antar lokal. Kalau dulu sebelum pandemi paling sering, nggak tahu kalau sekarang agak jarang atau masih ada. Ya tetapi ada ya mungkin gitu ya, rajin ikut sidang-sidang perbauran antar lokal, tetapi di lokal sendiri hubungan dengan saudara-saudari nggak semua bisa bersekutu gitu. Ada saudara-saudari yang masih asing gitu, padahal tiap minggu ketemu tetapi masih asing gitu. Aneh ya, tiap minggu ketemu tapi asing. Malah ada yang nggak pernah bersekutu, nggak pernah berbincang-bincang, ada itu tiap minggu ketemu tapi nggak pernah bincang-bincang, ada yang seperti itu. Tuhan Yesus, sebagai saudara-saudari yang baru ya nggak masalah lah, karena di kekristenan memang seperti itu. Tetapi kita yang sudah lama bersidang, bagaimana saudara-saudari? Inilah sebetulnya realitas dari makan roti dan minum cawan.
Makan roti dan minum cawan kan hanya sekitar 1 jam, 1 jam setengah acaranya. Itu kan sebuah ingat-ingatan. Kalau Anda baca hari pertama itu ada frase ingat-ingatan gitu ya. Dan besok juga kita akan doa bacakan, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. 1 jam setengah sidang pemecahan roti. Setelah itu ya udah ingat bahwa kita ini adalah tepung yang sudah digiling, bukan hanya menjadi 1 butir tepung sendirian, 1 butir gandum sendirian. Harus dibaurkan bersama saudara-saudari. Pertama-tama di lokal sendiri kita harus dibaurkan saudara-saudari. Ya, setelah itu kita mulai memperhatikan lokal-lokal lain, bagus itu. Ya, saya sendiri dulu Pak sebelum pandemi paling sering itu berbaur ke lokal-lokal ya, mau di luar kota, di luar pulau, di luar negeri. Tapi hari ini saya menyadari, dulu waktu ketika saya berbaur gitu dengan lokal-lokal lain, tetapi ada saudara-saudari di lokal sendiri yang saya tuh sepertinya masih merasa asing gitu dengan saudara-saudari tertentu. Oh Tuhan Yesus. Apalagi kalau ada orang baru datang ya, lalu bisa cuek gitu. Ada orang baru datang, Anda bisa acuh nggak acuh terhadap saudara-saudari yang baru itu. Aduh, harus bersedih saudara-saudari. Harus mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan betapa kasihannya saya. Kalau saya melihat saudara-saudara di depan, saudara-saudara tua, saudara-saudara yang lebih matang, saya melihat bagi mereka saudara-saudari itu seperti harta gitu ya. Kalau bagi pebisnis, melihat uang tuh melotot gitu ya matanya tuh. Tapi ini saudara-saudari yang lebih matang ini kalau lihat orang-orang tuh melotot matanya, kayak lihat uang karena harta gitu ya. Ya, saya melihat seperti itu. Jerih lelah, beban itu terhadap orang-orang. Ketika saya dulu memperhatikan seperti itu, saya sedih, Tuhan. Kok saya gak punya hati yang seperti itu ya Tuhan. Ini harus kita doakan, harus kita minta saudara-saudari. Ya, sebab saudara-saudari yang sedemikian itulah yang berguna di tangan Tuhan. Ya, untuk memperbesar tubuhnya, memperluas Kristus. Kita betul-betul perlu apa? Yang tadi saya sampaikan cukup panjang barusan itu sebetulnya adalah kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Itu sebetulnya beban saya yang tadi saya sampaikan. Di balik 1 Korintus 10 ayat 17 ini ya. Kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Itulah yang tadi saya sampaikan saudara-saudari dalam realitasnya.
satu tubuh yang mistikal. Anda 1,5 jam melakukan sidang pemecahan roti. Mohon Tuhan bawa aku ke dalam realitasnya Tuhan. Jangan sampai ini hanya menjadi satu upacara agama saja. Agama pemulihan. Oh Tuhan, setelah sidang pemecahan roti mulai, perhatikan saudara-saudari kita kalau datang ke rumahnya kan agak susah ya. Paling bisa berapa? 1-2 orang seminggu, 3-4 orang mungkin. Tetapi di hari Tuhan, di hari Minggu, kesempatan kita bisa berjumpa dengan saudara-saudari yang lama, saudara-saudari yang baru, sebanyak-banyaknya kita bisa bersekutu. Mungkin hanya 1 menit, 2 menit, lalu pindah lagi ke saudara-saudari tertentu. Ya, ada kalanya saya nggak ikut SPR yang kedua karena badan letih. Saya istirahat sebentar, tetapi begitu perjamuan kasihnya itu saya harus hadir di sana. Ya, saya ikut SPR yang pertama, kemudian masuk SPR yang kedua. Saya istirahat, tapi begitu perjamuan kasih saya harus hadir di situ. Karena disitulah sebetulnya realitas dari makan roti dan minum cawan. Ya. Buat apa Anda makan roti dan minum cawan di dalam sidang pemecahan roti, tetapi perasaan Anda tidak ada terhadap saudara-saudari? Oh Tuhan Yesus, mohon Tuhan belas kasihani kita ya, agar kita tidak melakukan sidang pemecahan roti sebagai peringatan yang mati. Ya, di dalam garis besarnya kan Romawi ketiga dikatakan Kristus sebagai apa? Isi meja Tuhan. Jadi isi meja Tuhan itu ya, secara gambarannya memang tepung yang dibikin jadi satu roti bundar kecil itu, dan ada sari anggur di sana. Tetapi itu kan gambaran, saudara-saudari, gambaran yang membuat kita jadi ingat kepada isi yang sejatinya, yaitu Kristus. Dan Kristus di sini adalah Kristus yang korporat, saudara-saudara. Jadi Kristus adalah isi meja Tuhan. Ya. Dalam penghidupan gereja sepanjang minggu itu, mulai dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kembali lagi ke hari Minggu, selalu harus ada meja Tuhan di hadapan kita. Di atas meja ada Kristus korporat. Siapa dia? Ada saudara-saudari di sana. Oh Tuhan Yesus, saya menyampaikan ini pun adalah untuk diri saya sendiri, saudara-saudari. Setelah membaca FKKP hari ini, ya, beban saya seperti yang barusan saya sampaikan, bahwa realitas makan roti, minum cawan, itu adalah saudara-saudari. Tetapi kita bisa demikian bagaimana? Ya. Nah, diesakan dengan saudara-saudari
itu tidak bisa hanya kita dengan saudara-saudari diesakan, nggak bisa. Kalau kita dengan saudara-saudari saja, itu paling bisa diseragamkan, mungkin bisa ya. Karena hobinya sama, kegemarannya sama, selera alamiahnya sama, bisa kita diseragamkan, bisa. Tetapi untuk diesakan sebagai satu tubuh, maka perlu juga kita diesakan dengan Tuhan. Jadi yang diesakan ini ada 3 poin. Saya, kedua saudara-saudari, ketiga Tuhan. Nah, 3 poin ini diesakan, baru bisa esa sebagai satu tubuh mistikal. Caranya gimana? Caranya setiap hari secara pribadi kita selalu hidup di hadapan meja Tuhan. Ada Tuhan sebagai kenikmatan kita. Setelah kita setiap hari menikmati Tuhan sedemikian secara pribadi, kita harus punya sidang-sidang. Sidang-sidang itulah, saudara-saudari, kita membawa hasil tanah permai kita, bersekutu dengan saudara-saudari. Isi pembicaraannya apa? Kristus. Ya, kalau keesaan dalam arti diseragamkan dengan saudara-saudari saja, tanpa Kristus ya paling nanti gitu ketemu ngobrolnya ya tentang hobi yang sama, kegemaran yang sama. Ya, Anda baru belanja apa, punya barang apa, itulah. Tetapi kalau diesakan, ya 3 poin tadi, saya, saudara-saudari, dan Kristus. Ketika kita bersekutu, bertemu, hanya ada Kristus saja keluar dari pembicaraan kita. Kita nggak nanyain bisnismu bagaimana, atau kita tidak menanyakan hal-hal yang nggak ada hubungannya dengan Kristus. Nggak perlu. Kita nggak perlu bersekutu soal bisnis masing-masing. Sudah jalani saja bisnis masing-masing. Nggak perlu ngobrol hal-hal yang lain. Bertemu dalam sidang-sidang, dalam persekutuan apapun, bicaranya Kristus. Ya. Oh Tuhan Yesus, inilah realitas meja Tuhan. Meja Tuhan bukan hanya ada di hari Minggu. Meja Tuhan ada di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Masuk lagi ke hari Minggu. Kita kembali memecahkan roti, minum cawan, diingatkan terus tiap minggu. Selesai makan roti dan minum cawan, segera masuk ke dalam realitasnya. Kembali masuk ke dalam realitasnya. Khususnya hari Minggu, banyak saudara-saudari berkumpul. Itu kesempatan sebanyak-banyaknya bersekutu. Janjian bertemu ya di hari-hari tertentu. Ajak sidang-sidang kelompok, sidang doa. Oh Tuhan Yesus, sama Anda dan saya dalam hal ini masih belajar ya, masih belajar. Jadi hari ini yang mengingatkan kita semua bukan saya, tetapi pelajaran FKKP hari ini
Itulah yang mengingatkan saya, saudara-saudari. Ya. Tuhan Yesus. Jadi ketika kita memiliki realitas meja Tuhan, yaitu setiap hari kita makan Kristus, minum Kristus, ya, lalu kita bawa kenikmatan kita ke dalam sidang-sidang kelompok, sidang doa, persekutuan 2-3 orang. Itulah yang akan membuat kita menjadi esa dengan Tuhan. Ya. Tidak ada orang yang esa dengan Tuhan, tetapi dengan saudara-saudari terpisah. Nggak ada, itu bohong gitu. Ya. Bohong itu dusta si iblis. Maka kalau ada yang mengatakan, oh kami satu tubuh, tetapi masih hidup demi kepentingan denominasinya masing-masing, itu dusta, itu bohong, dusta si iblis. Begitu pula kita, walaupun kita sudah ada di tumpuan yang tepat, satu kota, satu gereja, hanya kota yang memisahkan kita dengan saudara-saudari, tetapi kita belum berani berkata bahwa kita esa dengan Tuhan jika kita belum memiliki latihan yang seperti tadi. Ya, terhadap saudara-saudari tertentu yang dimana kita masih merasa asing dengan dia, kita masih merasa ada kerenggangan, jangan biarkan. Latihan, hampiri, bersekutu, ajak doa. Ya, bahkan saudara-saudari, pertama kali saya masuk hidup gereja, saya pernah memiliki satu perasaan yang sangat negatif terhadap salah satu saudara. Oh Tuhan Yesus, saya menyadari perkara ini. Saya memaksakan diri datang, bersekutu, berdoa. Sekarang justru saya malah tambah, saya merasa cocok justru dengan saudara tersebut. Ketika saudara tersebut menghubungi saya tuh seneng rasanya tuh. Padahal dulu pertama tuh aduh, sulit sekali ya, nggak suka, nggak cocok gitu. Tetapi ketika kita latihan, kita paksakan diri kita ya bersekutu, Tuhan itu semacam kayak lem gitu. Tuhan menjadi lem yang merekatkan saya dengan saudara tersebut. Jadi berlatih dari yang sedikit dulu, saudara-saudari. Berlatih dari yang sedikit dulu dengan 1-2 saudara-saudari tertentu. Ya, dan latihan kedua yang sisi lainnya adalah kita mulai menjaga jarak dengan saudara-saudari yang dekat dengan kita, tetapi kedekatannya alamiah gitu ya, karena hobi yang sama, kegemaran yang sama. Kita mungkin sering janjian dengan dia untuk pergi jalan bareng, makan bareng, shopping bareng. Nah yang gini justru latihannya adalah dengan mencoba untuk merenggangkan dulu hubungan kita dengan dia. Karena hubungan yang semacam ini bisa malah membuat alamiah kita makin kuat, dan semakin sulitlah kita bersekutu dengan saudara-saudari yang kita masih merasa jauh dengannya, renggang, asing ya. Saudara-saudari, apa yang saya sampaikan di sini memang sangat praktis, tetapi semuanya
bebannya adalah FKKP hari keempat ini ya, yaitu Kristus sebagai isi meja Tuhan. Dan meja Tuhan itu ada setiap hari di hadapan kita, bukan hanya seminggu sekali, 1,5 jam setiap minggu. Itu hanyalah sebuah peringatan. Besok kita doa bacakan ayat itu ya. Jadi setiap kali kita makan roti, minum cawan harus jadi peringatan untuk kita. Oh Tuhan Yesus, inilah kenikmatan saya di hari yang keempat ini. Silahkan saudara-saudari boleh menambahkan poin-poin yang mungkin menjadi kenikmatan saudara-saudari. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Bahkan saudara-saudari kita berbagi nikmat. Amin. Ada yang mau berbagi nikmat dulu? Semoga saya mulai dulu ya. Saya sungguh bersyukur ya mendengar berita hari ini. Saya juga merasa ditegur ya. Ya, kita mungkin sudah melakukan SPR ya. Mungkin udah berapa tahun ya. Tiap hari Minggu kita makan roti dan minum cawan ya. Tapi ini juga satu teguran ya untuk saya khususnya. Ya, saya mungkin melakukan SPR ini dikatakan perlu dengan tepat ya. Jangan punya musuh, atau kita ada perasaan apa kita perlu bereskan atau apa ya. Ternyata dalam prakteknya kalau saya dapatkan hari ini, ketika SPR kita itu satu peringatan ya, peringatan akan Tuhan ya, bahwa kita itu sudah mengingat Tuhan, yang dimana hasrat hati Tuhan adalah kita menjadi ada satu roti ya dan satu cawan, yaitu hasratnya adalah kita perlu bersatu dengan tubuh Kristus itu. Terutama saudara-saudari kita dulu ya yang di lokal ya, kita nggak usah mikir yang lokal-lokal yang lain. Ternyata di dalam lokal aja kita ya, saya jujurnya di hadapan Tuhan saya mungkin belum bisa bersatu dengan saudara-saudari ya. Pernah ada seorang saudara pernah nanya ke saya, saudari udah kenal satu lokal ini siapa nama-namanya gitu ya. Saya hari ini juga jadi diingatkan ya, saya tahu saudara itu, saya tahu saudara ini. Kalau ditanya tahu nggak namanya, ya mungkin saya nggak tahu ya, nggak tahu semua, nggak tahu namanya semua siapa. Bahkan ya hanya senyum ya. Tadi saya seperti ditegur ya, boro-boro saya mengingat namanya ya, cuma hanya senyum-senyum ya. Ternyata realitas dari SPR bukan itu ya. Kita tuh perlu satu tubuh ya, perlu satu latihan ya, yang tadi saudara kita udah kasih tahu ya. Kita perlu mau berlatih, artinya kita perlu mengenal ya, bukan hanya tahu mukanya tapi namanya aja udah nggak tahu, apalagi kita nanya ya. Kita terus bergabung hanya dengan saudara-saudari yang kita rasa cocok, yang udah enak gitu ya, udah rasanya ya udah ada kedekatan gitu ya. Tetapi dengan yang lain terlebih yang baru ya. Oh Tuhan Yesus, kita perlu mulai berlatih. Realitasnya ternyata kita perlu benar-benar kita itu bersatu ya. Ya tanpa kita yang tadi dikatakan melibatkan kita, saudara-saudari dan Tuhan, kayaknya kita nggak bisa ya, nggak bisa. Ya ketika kita menikmati dari hari Senin sampai Sabtu,
kita punya sidang kecil, sidang kelompok, yaitu sidang doa, kita bersatu dengan saudara-saudara lain. Ya, kita menikmati Tuhan ya. Kita bahkan ketika SPR bawa kenikmatan, ya kita baru latihan ya. Dengan itu kita bisa punya mulai dengan kedekatan dengan saudara-saudari yang lain ya. Puji Tuhan, saya boleh diingatkan hari ini melalui berita hari ini, ternyata saya ikut SPR saja, saya hanya memperingati saja secara rutinitas ya, tetapi tanpa ada realitas. Kiranya Tuhan mengampuni saya, tetapi biarlah ini juga satu dorongan, satu latihan, terutama untuk saya dan untuk kita semua. Ya, kita perlu ada benar-benar di dalam realitasnya ya. Jangan cuma ada di satu rutinitas ya, berarti hanya SPR aja, mengingat sesudahnya boro-boro, bahkan kita punya sekatan dengan yang lain. Oh Tuhan Yesus, puji Tuhan, amin. Yuk kita bagi nikmat yang lain. Sebentar ya saudara-saudari ya. Ini kalau misalnya ada salah tolong kasih tahu ya. Kalau saya dapatnya itu ini perkara belas kasih Tuhan juga ya saudara-saudari. Sekarang kayak misalnya kan isi hati Tuhan itu adalah keesaan tubuh ya. Orang tua saya itu sampai sekarang masih denominasi ya saudara-saudari. Ya, usia papa saya itu sudah 72 tahun ya. Belum mau terbuka sama pemulihan Tuhan ya, nggak mau. Saya katakan tentang masalah keesaan tubuh ya. Saya bilang ekonomi ala isi hati Tuhan ya. Bilangnya apa dia? Itu kan menurut perkataan saudara Anu dikatakan, oh itu kan opininya saudara Watchmeni, opini saudara-saudari. Tapi ada satu saudari dari Jakarta yang sudah 77 tahun ya, dan Tuhan buka mata batin dia tentang ekonomi Allah. Dan dia didapatkan sudah 2 tahun dia sekarang di pemulihan Tuhan ya. Kita nggak tahu kok bisa gitu ya, apakah Tuhan tuh pilih-pilih ya kan. Tapi di satu sisi ternyata saudari itu juga menuntut ya saudari. Jadi saya merasa betapa kita tuh perlu mohon belas kasih Tuhan ya. Saya juga nggak tahu kenapa kok antara semua keluarga kok saya di pemulihan gitu. Tuhan ini kan juga ya, kita nggak boleh sombong juga ya saudari, tapi kita juga mohon Tuhan jaga kita setia gitu di jalan ini. Satu saudara yang sudah puluhan tahun di pemulihan malah keluar saudari ya. Jadi kita nggak akan pernah tahu. Tapi kita mohon Tuhan tuh jaga kita tuh setia di sini. Kita nggak akan pernah tahu saudari. Mohon Tuhan jaga hati kita ini selalu takut dan gentar ya. Hubungan dengan kaum saleh, mohon Tuhan tutup bungkus dalam darah penuh kuasa. Supaya yang tersalur itu Kristus saja. Jadi jangan sampai ada perpecahan. Ya, mungkin ada saudara yang bisa menambahkan atau mungkin bisa membenahi kalau ada salah ya saudari. Amin. Amin. Silakan yang lain berbagi nikmat. Puji Tuhan, saudara-saudari, saya menikmati berita pagi ini. Oh, sungguh meneguhkannya. Pasti kita semua diteguhkan dengan berita ini. Yang saya lihat bahwa betapa musikanya meja Tuhan. Setiap hari Minggu kita nikmati ya, makan tubuh dan darah Tuhan. Makin kita makan tubuh dan darah Tuhan, kita akan terus mengingat Dia, mengingat inkarnasinya, penyalibannya, dan kebangkitan Kristus. Nah ini kalau kita kerjakan, betul-betul mengapresiasi meja Tuhan sangat mustika, betul-betul akan bisa bisa diterapkan juga pasti di dalam penghidupan gereja atau kaum saleh. Tadi saudara kita membicarakan bahwa kita tidak hanya menikmati tubuh dan darah Tuhan hari Minggu, itu satu minggu satu kali, tapi di dalam penghidupan hari-hari kita dengan saudara-saudari kita itu betul-betul perlu menjadi realitas. Nah, tadi mungkin kalau tadi dikatakan mungkin kalau kita menjadi esa dengan semua orang itu tidak mungkin, tetapi ada 1-2 orang kita bisa bermitra dan bisa menjadi usaha di dalam semua pekerjaan Tuhan di atas diri kita, itu pasti
akan menunjang penghidupan realitas kita di dalam tubuh. Nah, kalau ada saudara-saudari yang bermasalah, kita dekati, kita cari dia supaya kalau tadi dia bilang kalau kita masih rasa benci atau tidak cocok, ya kita harus cari dan supaya bisa bersekutu dan ada hubungan yang manis satu dengan yang lain. Ternyata inilah penghidupan realitas di dalam meja Tuhan itu. Jadi saya bukan hanya rutinitas atau sembarangan. Tapi kalau kita betul-betul menikmatinya, pasti ada sesuatu yang bisa menjadi satu peran yang besar di dalam kita, sehingga kita akan bisa mengasihi saudara-saudara kita di dalam penghidupan gereja, karena itulah satu realitas. Nah, hari ini kita perlu terbuka lagi kepada Tuhan, mohon Tuhan belas kasih supaya penghidupan realitas itu menjadi bagian kita sebagai tubuh Kristus. Sebab kalau tidak demikian, kita akan mencari orang-orang yang cocok. Saya senang tadi saudara bilang kita harus menjauhi, jangan terlalu dekat dengan orang-orang yang cocok, karena yang cocok dengan kita punya semua selera. Tapi satu saat akan ada satu masalah juga yang Tuhan akan buat supaya kita bisa sadar bahwa kita dengan orang-orang yang cocok selera itu bukan memperhidupkan Tuhan, tapi banyak alamiah yang dikerjakan. Nah, puji Tuhan, saya percaya melalui berita pagi ini menjadi terang, sehingga kita akan berdoa, Tuhan, saya mau menjadi satu realitas di dalam penghidupan tubuh, sehingga bisa menjadi ekspresi yang di luar. Karena inilah yang Tuhan kendaki di dalam gerejanya hari ini. Amin. 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 Silakan yang lainnya. Amin. Amin. Tuhan, saudara-saudari, saya juga sangat bersyukur ya, berita pagi ini kembali mengingatkan kita bahwa realitas dari sidang pemecahan roti yaitu setelah kita sidang, kita ada persekutuannya bersama semua saudari. Mungkin kalau di tempat-tempat lokal-lokal besar, karena sudah begitu lumayan banyak ya kaum saleh, jadi mungkin bersekutu itu mungkin terlalu ya, mungkin seperti yang dikatakan saudara Diki, hanya senyum-senyum saja kepada saudara tertentu. Tapi sangat disayangkan kalau di lokal-lokal kecil ya. Tapi saya syukur ya, di lokal kita berada itu sekian pemecahan roti, sekian yang masih bersekutu sampai kadang kan selesainya jam 11 ya. Tapi kadang masih bersekutu sampai 12:30. Semua saudara-saudara. Saya sangat menikmati ya. Ternyata memang normalnya seperti ini ya. Jadi semakin dikuatkan lagi. Tetapi normalnya seperti ini. Tapi mohon darah adik Tuhan menemui saya ya. Pernah berkunjung ke suatu lokal yang besar gitu ya. Terus di situ kita nggak tahu di mana sidangnya. Terus kita nyari sendiri, tidak ada yang jemput ya. Pas sampai di situ, kok semua pada sepertinya saya masuk di suatu denominasi ya. Tuhan Yesus, mohon belas kasihan Tuhan. Akhirnya saya masuk, tapi dalam batin waktu itu, kamu yang harus berbaur, kamu yang harus berbaur. Oke, puji Tuhan, saya salamin saudara-saudara satu-satu ya. Dan di situ saya nampak, begini, mungkin inilah yang dimaksud kadang sidang besar itu ya, saudara-saudari yang sudah banyak. Saudara-saudari, semoga Tuhan merahmati kita. Amin. Amin, puji Tuhan. Silakan yang lain, masih ada waktu. Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, berita pagi hari ini sungguh menyentuh ya, sungguh ini adalah suatu realita yang ada di dalam kehidupan gereja. Ya, jadi kita semua diingatkan, saya diingatkan melalui berita pagi hari ini menekankan
pentingnya persekutuan dengan tubuh Kristus, yaitu di dalam gereja, serta makna dari perjanjian kasih dan pemecahan roti sebagai peringatan akan pengorbanan Kristus. Berita hari ini menggugah hati ya untuk merenungkan bagaimana kita dapat mengalami keesaan tubuh Kristus dalam hubungan kita dengan saudara-saudari di gereja, sekaligus menyoroti perlunya komitmen untuk bersekutu dan menghargai kehadiran satu sama lain, terutama bagi mereka yang baru. Ya, tadi sudah dijelaskan, saudara-saudari kita yang baru masih perlu perhatian, masih perlu bimbingan, ya. Dan ini memang realitasnya, namanya saya mengalami ya dari berbagai keadaan waktu di ikut sidang gitu ya, masih banyak orang-orang baru yang memang agak canggung untuk menyesuaikan diri, maka mereka memang perlu didekati, perlu bimbingan ya. Dan kita betul-betul pagi hari ini merasa ditegur saudara-saudari, dan kita ini ya, bahkan meskipun kita sering bertemu dalam ibadah, masih banyak orang yang merasa asing satu sama lain. Oleh karena itu, berita pagi ini mengajak untuk kita lebih berusaha mengenal dan menjalin hubungan dengan saudara-saudari kita, bertemu ya, serta menjaga persekutuan bukan hanya saat ibadah, tetapi setiap hari. Penekanan penting berita hari ini adalah agar perjamuan kasih dan pemecahan roti tidak sekedar menjadi acara keagamaan, tetapi sebuah pengalaman rohani yang nyata, di mana kita menyadari bahwa kehadiran Kristus dan berfokus padanya dalam setiap pertemuan. Selain itu, saudara-saudari, berita pagi ini perlunya menghapus batasan sesama anggota gereja dan tetap menjalin persekutuan dengan siapapun, termasuk mereka yang baru datang. Itu kenikmatan yang saya dapatkan dari berita pagi hari ini, bahwa saya terkesan ya, bahwa pentingnya menghidupkan keesaan dalam Kristus melalui tindakan nyata dalam persekutuan sehari-hari, serta menjadikan Kristus sebagai pusat dari setiap interaksi kita. Melalui latihan ini, kita diharapkan bisa mengalami pertumbuhan rohani kita menjadi satu tubuh yang saling mendukung satu sama lain. Puji nama Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya sedikit ya, saya ada beban karena sangat terang ya. Dari mengenai roti dan cawan ya, di sini ada perkataan persekutuannya. Ketika kita datang dalam meja Tuhan, kita ada persekutuan dengan darah dan roti yang adalah tubuh Kristus. Nah, persekutuan ini melambangkan keesaannya, perbauran. Jadi ketika kita menghadiri meja Tuhan dan kita mengambil roti dan cawan, ini menandakan bahwa kita ini ada perbauran dengan darah Tuhan, juga dengan tubuh Tuhan. Darah Tuhan tentu kita memasukinya di dalam persekutuan untuk menerima penebusan. Ya, ini menandakan bahwa segala perkara negatif di dalam kita, dosa daging, dunia, alamiah, peraturan-peraturan, perkara negatif, semuanya sudah dibereskan melalui kita bersekutu, mengambil cawan sebagai cawan berkat keselamatan kita. Kemudian roti ini menambahkan tubuh Tuhan. Tubuh Tuhan ini ada dua aspek ya. Ketika kita mengambil roti, kita perlu mengingat bahwa ini adalah tubuh mistikal Tuhan secara pribadi yang terbelah di atas kayu salib untuk menyalurkan hayat. Kemudian tubuh ini juga mengacu kepada anggota tubuh Kristus, yaitu kita semua saudari ya, sebagai anggota tubuh Kristus. Ketika kita mengambil cawan dan mengambil roti dan menikmatinya, kita berbagian, diesakan dengan
tubuh Kristus secara mistikal ya, yaitu tubuhnya secara pribadi dan setiap anggota tubuh. Oh Tuhan Yesus, ini menjadi peringatan kita ya, ketika kita hari Minggu datang ke meja Tuhan. Tetapi realitasnya adalah hari demi hari, saudara ya. Ketika hari demi hari kita menerapkan darah Tuhan di atas kehidupan kita, saudara ya, atas segala perkara negatif kita yang menghalangi persekutuan kita dengan Allah, kemudian kita setiap hari juga menikmati Tuhan secara pribadi. Tapi itu tidak cukup, harus setiap hari juga dibaurkan dengan Paulus Saleh. Oh Tuhan, ini menandakan bahwa kita di dalam penghidupan tubuh perlu koordinasi. Kita perlu secara praktis mengambil pelayanan di dalam penghidupan tubuh. Entah itu pelayanan apapun, saudari ya, kita bisa dibaurkan dengan saudari melalui kita berbagian, berkoordinasi. Saudari menjadi individual itu sangat menyedihkan hati Allah, karena Allah menginginkan satu keesaan ya, kesatuan. Untuk itu perbauran di tengah-tengah kita, saudari, membuat hayat Allah di dalam kita itu semakin memiliki pertumbuhan, saudari ya, sehingga kita memiliki perasaan terhadap seorang dengan yang lain. Kita perlu ada satu koordinasi supaya setiap kekayaan Kristus, yaitu kasih, kesabaran, kelemah lembutan, itu juga bisa kita ambil sebagai kekayaan untuk kehidupan korporat kita, saudara. Ini adalah pengalaman setiap hari terhadap darah dan tubuh Tuhan ya, saudara. Melalui diisahkan sedemikian, setiap hari Minggu kita ada kekayaan, pameran, betapa kita setiap hari mengalami darah sebagai penebusan kita setiap hari. Oh juga kesatuan ya, kesatuan dengan saudari melalui hayat yang kita nikmati, saudari ya. Oh puji Tuhan, betapa jelas ya darah dan tubuh yang kita ucapkan syukur di atasnya itu setiap hari Minggu kita pamerkan adalah realitas kehidupan kita setiap hari. Puji Tuhan, amin. Amin, amin, puji Tuhan. Oh Tuhan Yesus, mungkin sarana waktu ya, kita tutup dalam doa ya. Saudara Agus bisa tutup dalam doa. Amin. Amin. Oh, Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Oh Yesus. Hey, stop. Firman-Mu yang telah hati kami. Amin. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mengingatkan akan pentingnya hidup dalam keesaan sebagai tubuh Kristus. Kami mohon pimpinan-Mu agar kami lebih lagi menghargai saudara-saudari kami, mereka, dan menjadikan Engkau sebagai dari setiap hubungan kami. Ajar kami untuk tidak hanya menjalankan rutinitas ibadah, untuk benar-benar mengalami kehadiran-Mu. Amin. Amin. Jadikanlah kami alat-Mu untuk membangun satu lain dalam dan persatuan. Amin. 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 Terima kasih saudara-saudara semua yang menguatkan. Selamat kasih, sampai besok ya. Amin. Amin. Ya.